Salam saudara, video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi dalam pernikahan, yaitu bagaimana membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri dan suami. Ikuti terus. Komunikasi adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan pernikahan. Banyak pernikahan yang gagal karena komunikasi mereka tidak berjalan dengan baik. Kasih dan kemesraan di antara suami dan istri menjadi hambar karena komunikasi yang tidak baik dan tidak lancar. Suami istri, dua orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, tentu membangun komunikasi adalah menjadi sebuah tantangan tersendiri. Untuk itu, perlu kita pelajari bagaimana prinsip-prinsip untuk membangun komunikasi yang baik di dalam pernikahan. Supaya dengan pengetahuan ini, kita bisa mengerti, memposisikan diri di dalam berkomunikasi dengan pasangan kita masing-masing. Apakah prinsip-prinsip komunikasi tersebut? Yang pertama yaitu, bangunlah rasa aman dan kondusif di dalam berkomunikasi. Artinya dalam komunikasi jangan ada ancaman, jangan ada tekanan, jangan pasangan kita itu merasa tertekan sehingga dia sulit atau tidak terbuka untuk berkomunikasi dengan kita. Prinsip yang kedua adalah berusahalah untuk mengerti, bukan untuk dimengerti. Nah, ini yang seringkali keliru di dalam suami dan istri. Kebanyakan orang ingin dimengerti, bukan mengerti. Sebagai suami dan istri yang saling mengasihi, seharusnya prinsip ini dibalik, yaitu berusahalah untuk mengerti pasangan, bukan berusaha untuk dimengerti. Nah, prinsip yang ketiga adalah jangan menganggap Anda sudah tahu segalanya. Cari tahu informasi lebih banyak dari pasangan. Jangan membuat asumsi. Asumsi adalah kesimpulan yang dibuat tidak berdasarkan fakta. Asumsi kebanyakannya adalah salah. Jangan buru-buru membuat kesimpulan. Cari tahu dulu informasi, barulah membuat kesimpulan yang benar berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi intinya di sini adalah jangan buru-buru membuat kesimpulan. Prinsip yang keempat adalah dengarkan pasangan Anda. Jangan suka menyela pembicaraan, memotong pembicaraan ketika pasangan Anda sedang berbicara. Berikan waktu terlebih dahulu untuk berbicara bagi pasangan Anda sampai selesai, bergantian berbicara. Prinsip ini juga bukan hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tetapi juga saat kita berbicara kepada siapapun. Kita menjadi pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan, tidak menyela di tengah lawan bicara sedang berbicara. Yang kelima adalah jangan ngomel atau ngoceh, apalagi sampai nyerocos. Nah, ini bisa menimbulkan emosi di pihak yang lain. Misalnya, pasangan Anda baru bicara 1, Anda sudah bicara 10. Nah, ini tentu membuat situasi berkomunikasi yang tidak kondusif dan berat sebelah. Berusaha menenangkan diri, banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Kemudian prinsip selanjutnya adalah tidak setuju boleh, tapi tidak hormat itu yang tidak boleh. Berbeda bukan berarti bermusuhan. Biasakanlah terlebih dahulu untuk mendengarkan dan menganalisa pembicaraan pasangan. Jangan buru-buru membantah. Harus belajar menahan diri daripada membantah. Kenapa begitu? Karena kalau Anda sudah terbiasa membantah, maka nanti itu menjadi habit yang jelek. Apapun yang disampaikan, saudara bantah dulu, walaupun pada akhirnya Anda akan setuju. Jangan terburu-buru untuk tidak setuju, tetapi dengarkan secara lengkap,
Kalaupun Anda tidak setuju, Anda sampaikan di bagian mana Anda tidak setuju, tawarkan yang terbaik daripada pandangan pasangan Anda. Artinya, Anda tidak setuju, Anda harus punya sesuatu yang lebih baik dari apa yang disampaikan. Selanjutnya adalah jangan mengungkit kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ini minta maaf, ini khusus ya, kebanyakannya ini ibu-ibu. Kalau terjadi pertengkaran di antara suami dan istri, yang paling sering saya perhatikan mengungkit kesalahan-kesalahan di masa lalu itu adalah perempuan. Nah, ini tidak perlu. Yang perlu kita lihat adalah potensi daripada pasangan kita sekarang dan untuk di masa yang akan datang. Kita harus mampu mengubur kesalahan pasangan di masa lalu. Kalau kita mengungkit-ungkit, sebetulnya itu sedang juga bukan mempermalukan pasangan saja, tetapi mempermalukan diri sendiri. Sebab suami istri sudah menjadi satu. Aib masa lalu adalah aib bersama. Kegagalan masa lalu adalah kegagalan bersama. Apa yang perlu dilihat sekarang adalah potensi bersama untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang. Nah, kalau pandangan ini ada di dalam membangun komunikasi antara suami dan istri, akan sangat baik. Kita menjadi membawa energi positif di dalam komunikasi antara suami dan istri dan suami di dalam pernikahan. Selanjutnya, ini sangat penting, jangan memaksa pasangan kita harus menjadi seperti kita. Nah, itu tidak mungkin. Kita datang dari dua background yang berbeda. Kalau Anda orangnya cepat, dan pasangan Anda lambat, jangan paksa dia menjadi cepat seperti Anda. Tapi tolong dia untuk bisa menyesuaikan. Menyesuaikan bukan berarti harus sama seperti Anda, tetapi menyesuaikan. Anda pun menyesuaikan dengan dia. Kita tidak bisa mengubah pasangan. Jangan pernah berpikir untuk mengubah pasangan Anda. Itu tidak mungkin terjadi. Yang sering terjadi adalah kalau satu orang ingin mengubah pasangannya, maka pasangannya akan merasa tertekan. Dan kalau gagal, Anda juga akan merasa stres. Sehingga suasana dalam rumah tangga Anda semakin panas. Apa yang perlu dilakukan? Anda yang harus berubah duluan. Soal perubahan pasangan, itu doa kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan yang menjamah dia dan berubah dengan sendiri. Dan sebetulnya kita ini berbeda untuk saling melengkapi. Itulah uniknya ciptaan Tuhan. Kita hanya perlu melihat potensi di dalam perbedaan itu untuk kita saling melengkapi menjadi dua kekuatan yang disatukan untuk membuat satu terobosan dalam kehidupan pernikahan. Kemudian suami istri untuk membangun komunikasi yang lebih baik, yang lebih intim, harus ada doa bersama, saling mendoakan. Seperti mesbah keluarga, sama-sama berdoa. Jadi kalau suami mengajak istri berdoa atau istri mengajak suami berdoa, tunjukkan support, dukungan, sama-sama berdoa, ya, membangun mesbah keluarga. Jangan ogah-ogahan atau menunjukkan bahasa postur tubuh yang tidak suka, sehingga mesbah doanya akhirnya tidak berjalan seterusnya karena tidak ada semangat salah satunya. Tapi kalau dua-duanya bersemangat untuk membangun doa bersama-sama, maka akan ada api doa yang terbangun dan itu akan berdampak kepada komunikasi, terciptanya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Sebab doa itu ada 3 efeknya. Ketika kita berdoa, kita menjadi dekat kepada siapa kita berdoa. Dan yang kedua, kita menjadi dekat untuk siapa kita berdoa. Dan kita menjadi dekat dengan siapa kita berdoa. Kalau kita berdoa dengan pasangan, dengan rutin, reguler, lama-lama akan ada chemistry yang ketemu di dalam komunikasi. Ayo pasangan suami istri, bangun mesbah berdua. Kalau sudah punya anak, bangun mesbah keluarga. Saling mendoakan satu dengan lain.
itu pasti akan baik sekali. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam komunikasi, jangan ada area abu-abu. Area abu-abu maksudnya adalah informasi yang kurang jelas atau tidak jelas. Karena area abu-abu bisa menjadi sumber konflik di dalam hubungan suami dan istri. Contoh misalnya, kalau ibu istri meminta suami untuk belanja ke pasar, misalnya pesankan, minta tolong beli bawang, misalnya itu. Ya. Setelah dia pulang dari pasar, ternyata dia beli bawang putih. Rupa-rupanya yang istri inginkan adalah bawang merah. Nah, ini menjadi area abu karena apa? Informasinya tidak lengkap, tidak jelas. Nah, sampai di rumah itu bisa menjadi sumber konflik. Nah, itu hanya contoh yang sederhana saja. Banyak contoh yang menjadi area abu-abu di dalam komunikasi. Ini harus dihindari, ya. Terutama hal-hal yang sensitif, hal-hal yang prinsip dalam rumah tangga, betul-betul harus memberikan informasi yang jelas sehingga tidak ada area abu-abu yang menjadi sumber permasalahan di dalam komunikasi dalam rumah tangga saudara. Nah, itulah prinsip-prinsip penting di dalam membangun komunikasi antara suami dan istri. Paling penting daripada semua itu adalah ketika kita ingin membangun komunikasi yang baik bersama pasangan, kita harus mampu menurunkan ego kita, ya, turunkan egonya ke bawah. Supaya apa? Supaya memberi ruang kepada pasangan untuk memiliki kebebasan, keterbukaan, dan kenyamanan untuk berbicara dengan kita. Supaya tidak ada blocking, tidak ada tembok yang memisahkan komunikasi, yang membatasi komunikasi. Turunkan ego. Komunikasi akan menjadi baik ketika kita mencoba menjadi pendengar yang baik, bisa mengelola emosi dengan baik, bisa menahan dan menurunkan ego. Saya percaya kalau kita memahami prinsip-prinsip ini, yang sederhana ini, pasangan suami istri akan memiliki hubungan yang sangat baik. Sebab komunikasi adalah salah satu pilar yang sangat penting di dalam pernikahan. Tuhan memberkati.